Jadi malam ini kita akan berbicara tentang seorang wanita. Tentu saja ketika kita bicara tentang seorang wanita, banyak hal yang dapat dibicarakan. Tetapi malam ini kita akan melihat bahwa wanita ini melambangkan, ya. Jadi bukan kita bicara tentang wanita yang sesungguhnya, tetapi melambangkan satu atau umat atau kumpulan yang menyatakan diri ya sebagai umat Allah, karena dalam kitab Wahyu wanita adalah jemaat Allah, ya. Tetapi wanita kali ini adalah bisa disebut dengan wanita yang berhati iblis, ya, yang dalam kehidupannya, dalam praktek kehidupannya, dalam sejarah dunia, dia memakan banyak korban dari umat-umat Allah. Nah, siapa dia? Kita akan lihat. Eh, yang perlu kita ingat bahwa kitab Wahyu ini, Wahyu 1 ayat yang pertama, ya, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya, ya, apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya, Yohanes. Nama kitab ini adalah Wahyu Yesus Kristus. Isi kitabnya adalah pernyataan tentang Yesus Kristus. Pernyataan dari Yesus Kristus, ya. Pernyataan tentang apa yang Yesus buat bagi hamba-hambanya, bagi gerejanya sepanjang sejarah. Tentu saja tokoh utama adalah Yesus Kristus, ya. Dan sekarang kita lihat apa yang Yesus buat dalam sejarah gereja umat-umatnya. Pertama kita melihat bahwa di jemaat Efesus, Yesus menyatakan diri dengan sesuatu yang luar biasa. Karena jemaat Efesus memiliki satu kelemahan yang luar biasa, yaitu meninggalkan kasih yang semula. Karena jemaat Efesus mengalami ujian yang justru dari dalam sendiri, dari dirinya sendiri, ya, maka Tuhan muncul sebagai Dia yang memegang 7 bintang dan yang berjalan di antara 7 kaki Dia. Dia menunjukkan bahwa Dia adalah yang maha kuasa, yang menyertai umatnya. 7 jemaat adalah menggambarkan perjalanan jemaat Tuhan dari sejak abad pertama sampai Yesus datang yang kedua kali. Yesus selalu ada di antara umatnya. Untuk apa? Untuk mengingatkan jemaat supaya kembali ke kasih yang semula. Itulah jemaat Efesus. Yesus muncul sebagai yang memegang 7 bintang dan berjalan di antara 7 kaki Dia. Ya, Dialah yang memegang, Dialah yang melindungi, Dialah yang tetap menyertai jemaatnya sepanjang sejarah ini. Bagaimana dengan jemaat Smyrna yang sudah kita pelajari? Masalah yang dihadapi adalah adanya penganiayaan. Banyak yang mati. Di bawah pemerintahan Kaisar Roma yang luar biasa, dan terakhir adalah Diocletian, kita sudah pelajari, ya. Penganiayaan terjadi luar biasa. Banyak yang dibakar, banyak yang disalibkan, banyak yang berbagai macam aniaya. Bahkan firman Allah pun dibakar, ya. Alkitab dimusnahkan dari seluruh jajahan Roma. Sekarang menghadapi situasi seperti itu, pernyataan Yesus adalah Dia adalah yang awal dan akhir, kuasa, bangkit, apa dan yang mengatakan bahwa Dia dalam masa-masa krisis seperti di Tuhan, jaminannya kan
adalah maupun pada masa Smyrna, banyak umat-umat Tuhan yang mati karena kebenaran. Maka dia yang telah mati tetapi bangkit kembali memberikan jaminan kebangkitan bagi umat-umat Tuhan yang mati dalam. Kemudian, bagaimana dengan jemaat Pergamus yang kita pelajari kemarin? Apa masalah yang timbul di sana? Yang timbul di sana adalah terjadinya kompromi besar-besaran. Ya, firman Tuhan dikompromikan dengan ajaran dan juga adat istiadat manusia. Sehingga kebenaran firman Tuhan sudah bercampur dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Hari Sabat dirubah di zaman ini, penyembahan kepada berhala mulai masuk ke rumah ibadah, dan masih banyak lagi ajaran-ajaran yang mengkompromikan firman Tuhan dengan ajaran manusia. Oleh karena itu, karena kondisinya sangat memprihatinkan, maka Yesus menyatakan diri sebagai Dia yang memegang pedang tajam bermata dua. Ya, firman Allah bagaikan pedang bermata dua yang tajam. Kemarin kita sudah bicarakan, firman Allah itu memang sangat tajam, sangat keras ketika menempelak. Kadang-kadang ketika kita menerimanya, kita akan merasa sakit hati. Tetapi tujuan dari firman Allah yang keras, yang tajam itu hanya satu, untuk menyembuhkan, untuk memulihkan. Mengapa Yesus muncul sebagai pemegang firman? Karena di zaman Pergamus, firman sudah dikompromikan, sudah tidak murni lagi, tercampur dengan ajaran manusia. Tetapi firman Allah tidak pernah bisa berubah. Ya, kita sudah pelajari di awal. Barang siapa berani menambah, Tuhan akan menambahkan malapetaka. Ketika ada orang berani mengurangi dari firman-Nya, maka Tuhan akan mengambil pohon kehidupan dari orang tersebut. Jadi, karena kompromi telah terjadi terhadap firman Tuhan, maka Tuhan Yesus muncul sebagai pemegang firman yang tajam seperti pedang bermata dua. Artinya apa? Tidak akan dapat dirubah oleh siapapun. Sekarang, ketika kita membahas satu jemaat yang keempat, yaitu Tiatira, ada hal yang sangat menarik. Kenapa? Karena di jemaat Tiatira ini, Yesus muncul dengan pernyataan yang sangat luar biasa. Dia menyatakan diri sebagai anak Allah dengan mata yang menyala, ya, menyala bagaikan api, dan kakinya bagaikan tembaga. Nah, ini menarik sekali. Ada apa dengan anak Allah ini, yaitu Yesus, sehingga menyatakan diri dengan mata yang menyala, berapi-api. Apa artinya mata yang menyala? Menunjukkan kemarahan, ya, menunjukkan ketidaksenangan, ya, dan kaki tembaga ada melambangkan penghakiman. Mengapa Yesus menyatakan diri sebagai anak Allah yang marah dan kaki tembaga atau menghakimi umatnya? Kita akan melihat. Saudara sekalian, inilah Wahyu pasal 2 ayat 18. Wahyu 2 ayat 18 dikatakan sebagai berikut. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Kenapa Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai pribadi yang marah, ya, dan hadir untuk menghakimi? Kita lihat Tiatira itu sekarang ini adalah kota Hisar, ya, atau White Castle. Ini ada juga di wilayah Turki seperti jemaat-jemaat yang lain, ya, yang sudah kita pelajari. Inilah kondisi sekarang. Nah, Tiatira sendiri dari bahasa Greka yaitu Tuateira, yang berarti bukit kuburan atau kuburan di atas bukit atau kuburan yang membukit.
Kenapa dikatakan kuburan? Nah, kota Tiatira adalah kota industri. Salah satu yang paling terkenal, bahkan sampai sekarang ya, yaitu perdagangan kain berwarna. Kita ingat kalau dalam kisah para rasul 16 ayat 14, ada seorang penjual kain ungu dari Tiatira. Siapa namanya? Lydia. Jadi memang kota itu terkenal di zaman rasul-rasul. Bahkan sampai sekarang, itu adalah pemproduksi kain berwarna yang sangat terkenal. Nah, kota kecil ini, Tiatira itu tidak terlalu besar dibandingkan dengan Pergamus dan Smyrna, ya. Dan kota kecil ini letaknya adalah di antara dua lembah, yang sebelah utara adalah Pergamus dan sebelah selatan adalah Smyrna. Jadi di tengah-tengah Pergamus dan Smyrna. Nah, posisi ini tidak kebetulan. Posisi ini akan menggambarkan keadaan rohani jemaat Tiatira nanti. Nah, kalau dalam sebelum kita melihat petanya, ya, mari kita lihat kondisi kerohanian Tiatira. Wahyu 2:19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Apa yang dikatakan Yesus? Aku tahu segala pekerjaan. Yesus tahu segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan jemaat Tiatira dan juga dalam kehidupan kita. Kasih kita, dia tahu. Iman kita, dia tahu. Pelayanan kita, tulus atau tidak, dia tahu. Kehidupan kerohanian kita, tekun atau tidak, dia tahu. Ya. Pura-pura atau tidak pelayanan kita, dia tahu. Dia maha tahu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tapi Yesus juga tahu kesungguh-sungguhan jemaat Tiatira yang tidak main-main dalam pelayanan. Ya. Tetapi di Wahyu 2 ayat yang ke-20, Yesus juga mencela jemaat Tiatira. Apa celaannya? Karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Itulah sebabnya judul malam ini kita berikan wanita iblis. Kenapa wanita iblis? Karena menyebut dirinya nabiah tetapi mengajar dan menyesatkan hamba-hamba Tuhan. Bahkan supaya bersinah dalam hal rohani, yaitu penyembahan berhala. Saudaraku sekalian, kita lihat selanjutnya. Mari kita lihat posisi dari jemaat ini. Ini adalah Tiatira. Tiatira terletak di antara dua kota besar yang kita sudah bahas kemarin. Terletak di antara dua jemaat besar, yaitu Pergamus dan Smyrna. Nah, kita sudah lihat bahwa kondisi jemaat Smyrna adalah jemaat yang setia kepada firman Tuhan. Walaupun firman atau Alkitab secara fisik sudah dihancurkan, tetapi karena mereka tekun dalam membaca, dalam mendengar dan menghidupkan firman Tuhan, kalaupun Alkitab sudah tidak ada pada zaman itu, Alkitab sudah ada di hati mereka. Mereka menjadi Alkitab berjalan. Mereka diberi kuasa untuk mengingat kembali apa yang telah mereka baca. Itulah sebabnya sangat penting bagi kita untuk membaca Alkitab. Kalaupun pada waktu kita membaca kita tidak mengerti, itu tidak menjadi masalah. Kita harus tetap terus membaca. Kenapa? Pada masa-masa sulit, pada masa-masa tertentu, Tuhan akan ingatkan, Roh Kudus akan membuka memori kita tentang ayat-ayat yang kita baca. Baik, kemudian kita lihat bahwa jemaat Pergamus mengalami satu krisis kerohanian yang luar biasa. Kenapa? Mereka mengkompromikan firman Tuhan dengan ajaran-ajaran manusia. Kita lihat sekarang, Tiatira terletak di antara jemaat yang setia dan jemaat yang kompromi.
Tiatira terletak di antara jemaat yang memiliki karakteristik yang berbeda, ya, memiliki tabiat yang berbeda, kondisi rohani yang berbeda. Tetapi tadi dikatakan di ayat yang kita sudah baca bahwa jemaat ini setia dalam banyak hal, tetapi ya juga mengkompromikan firman Tuhan. Kondisi karakter jemaat Tiatira adalah gabungan dari dua jemaat di sebelahnya. Ya, dari sisi Tiatira, dari sisi Smyrna, Tiatira setia, penuh kasih, memiliki iman, suka melayani, tekun dan bertumbuh. Ya, jadi sisi positif yang diambil dari Smyrna adalah penuh kasih, memiliki iman, suka melayani, tekun dan bertumbuh. Tetapi pengaruh dari Pergamus juga sangat tinggi. Apa itu? Pengaruh dari Pergamus yang mempengaruhi kehidupan Tiatira adalah membiarkan wanita Isabel menyesatkan bangsaku. Membiarkan Isabel, ajaran-ajaran palsu, masuk ke dalam jemaat. Itulah sebabnya, walaupun Tiatira setia dalam banyak hal, tetapi tetap kompromi, mengkompromikan firman Tuhan. Bukankah kita juga memiliki posisi sama dengan jemaat Tiatira? Ya, di satu sisi kita setia, ya, kita membaca firman Tuhan, kita beribadah, kita melayani, ya, kita datang ke gereja, kita aktif dalam pelayanan bagi Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, kita mengkompromikan dunia. Ya, bahkan kadang-kadang dunia semakin tampak, lebih tampak di dalam gereja. Ya, bukan gereja yang tampak di dalam dunia, tetapi dunia seringkali sangat tampak di dalam gereja kita. Kondisi yang sama yang terjadi di jemaat Tiatira. Setia dalam banyak hal, tetapi kompromi. Dan kondisi seperti ini adalah kondisi yang sangat berbahaya. Sekarang kita akan lihat siapa Isabel yang menyesatkan umat Tuhan itu. Tadi kita membaca Wahyu 2:20, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Isabel, kalau kita membaca di 1 Raja-Raja pasal 16, kita akan tahu bahwa Isabel adalah istri dari Raja Ahab. Isabel adalah orang Sidon. Isabel adalah penyembah berhala. Kalau saya baca ayat 31 dikatakan begini, seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka Ahab mengambil pula Isabel, anak Edbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Ya. Jadi, Isabel adalah praktek penyembahan berhala. Nah, apa yang terjadi pada jemaat Tiatira? Tiatira terpengaruh oleh Pergamus, sehingga mengizinkan penyembahan berhala atau bentuk-bentuk berhala ada di dalam jemaat, ya, ada di dalam gereja. Apa yang dilakukan oleh Pergamus, saudaraku sekalian, ketika Konstantin menjadi penguasa di Roma dan sangat diapresiasi oleh orang-orang Kristen karena membebaskan dari penindasan yang luar biasa, maka ketika Konstantin dan pemerintahan Roma memasukkan Dewi Artemis dan anaknya masuk ke gereja, patung-patung masuk gereja, jemaat Pergamus tidak menyadarinya. Ternyata praktek ini masuk, kekafiran masuk, juga termasuk di jemaat Tiatira. Nah,
Yang menarik adalah Isabel ini bukan Isabel yang ada di 1 Raja-Raja 16 tentu saja, tetapi wanita atau gereja ya yang memiliki ciri-ciri seperti Isabel perjanjian lama. Bahkan dikatakan dalam ayat ini menyebut dirinya nabiah. Kalau gitu apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin gereja pada masa ini? Yaitu karena menyebut dirinya nabiah, artinya mereka mengajarkan firman Tuhan. Mereka mengajarkan kebenaran, ya. Sekarang, saudaraku sekalian, tetapi ajarannya justru bukan dari Alkitab. Kenapa? Karena yang diajarkan menyesatkan hamba-hamba Yesus. Kalau begitu, ini ajaran-ajaran palsu. Ya, karena menyebut diri sebagai nabiah, artinya menyatakan diri sebagai utusan Allah, sebagai juru bicara Allah, juru bicara Yesus. Ya. Kemudian, saudaraku sekalian, ajarannya adalah menyesatkan hamba-hambaku. Ini adalah pemimpin-pemimpin gereja yang tidak mengajarkan firman Tuhan, tetapi justru mengajarkan apa yang menurut dia benar, apa yang menurut dia cocok untuk jemaat, walaupun bertentangan dengan firman Tuhan. Kita lihat satu kondisi yang sangat menyedihkan di zaman Tiatira, karena pemimpin-pemimpin gereja mengajarkan yang sesat kepada hamba-hamba Yesus. Ingat, kita tidak sedang menghakimi suatu gereja atau suatu denominasi. Kita sedang melihat apa yang Yesus katakan kepada jemaat Tiatira yang juga melambangkan jemaat-jemaat Tuhan. Sekarang, saudara sekalian, ini adalah Efesus. Zaman rasul-rasul ya sampai 100. Kemudian Smyrna yang kita sudah baca, kita sudah pelajari dari 100 Masehi, karakter mereka ya melambangkan kondisi jemaat dalam sejarah sejak tahun 100 sampai 313. Pergamus, karakter mereka, jemaat Pergamus ada di zaman Yohanes di abad pertama, ya, tetapi karakter mereka menunjukkan suatu karakter jemaat dalam sejarah, yaitu periode tahun 313 sampai 538 Masehi. Sekarang Tiatira, ya, Tiatira periodenya sangat lama. Karena dari tahun 538 sampai 1798. Kok bisa? Nanti sejarah membuktikan. Kita akan lihat ya. Tindakan Isabel menyesatkan umat Allah sepanjang jemaat itu. Ya, satu periode yang cukup panjang. Apa yang terjadi di periode 538 sampai 1798? Yang pertama, tahun 538 Masehi, Kaisar Justinian membagi kekuasaan pemerintahan dengan kekuasaan gereja, ya, yang pada waktu itu dipegang oleh Paus. Sejak saat itu, kekuasaan gereja, ya, penguasa gereja, kepausan, menguasai tidak hanya agama, tetapi juga menggunakan kuasa pemerintahan, mengendalikan kuasa pemerintahan selama 1260 tahun. Jadi periode yang sangat panjang, ya. Apa yang terjadi selama periode itu? Pada tahun 600 Masehi, ini dalam sejarah kita bisa menggali sendiri sejarah gereja, ya. Pada tahun 600 Masehi, doa-doa ditujukan kepada Maria dan orang suci dan para malaikat. Jadi, tidak hanya kepada Bapa atau kepada Yesus, tetapi mulai tahun itu, doa-doa juga ditujukan kepada Maria, orang-orang suci, dan para malaikat. Ya. Kemudian, apalagi yang terjadi? Pada tahun 965,
dimulailah sebuah praktek di gereja, yaitu baptisan dengan lonceng. Ya. Tidak lagi diselamkan, karena mungkin repot dan sebagainya, tetapi mulai tahun itu, baptisan lonceng mulai dipraktekkan di dalam gereja. Apalagi, di tahun 1079, ada sebuah peraturan yang sangat menarik, ya, yang dikeluarkan oleh Paus Gregorius II. Apa itu? Larangan menikah bagi para imam. Jadi sebelumnya, sebelum tahun 1079, pernikahan tidak dilarang di gereja. Tetapi setelah itu, pelarangan bagi para imam, ya, yang ada di gereja. Sekarang, apalagi? 1184, pengesahan penghukuman terhadap bidat atau musuh gereja. Siapa bidat ini? Bidat atau musuh gereja di tahun itu, ya, di tahun 1184 adalah orang-orang yang berani menyatakan diri bahwa ajaran gereja sudah tidak sesuai dengan firman-Nya. Yang dianggap bidat adalah justru mereka yang setia pada ajaran firman Tuhan, tetapi bertentangan dengan gereja. Dan itu disahkan dalam sebuah konsili, yaitu konsili di Verona, 1184. Semua ada dalam sejarah. Ya. Kemudian, saudara sekalian, apalagi yang terjadi pada tahun 1190? Dimulailah praktek penjualan surat untuk pengampunan dosa. Jadi yang orang-orang yang berdosa bisa membeli surat itu, kemudian dosanya akan diampuni. Ya. Kemudian, saudara sekalian, kita lihat praktek apalagi yang terjadi selama 1260 tahun di era karakter atau tabiat kondisi Tiatira. Ya. Yaitu pengakuan dosa dapat dilakukan kepada imam-imam atau melalui imam-imam. Tidak lagi langsung kepada Yesus atau kepada Tuhan, tapi lewat imam-imam. Itu juga disahkan dalam sebuah konsili, yaitu konsili Lutheran tahun 1215. Apalagi yang terjadi? Tahun 1545 ada sebuah konsili yang sangat mengejutkan, yaitu di kota Trent. Ya. Di sana diputuskan bahwa tradisi atau perkataan pemimpin gereja dan juga keputusan konsili disamakan dengan Alkitab. Ya, jadi kalau Alkitab didengarkan, maka perkataan pemimpin gereja juga harus didengar sebagai kebenaran. Keputusan-keputusan konsili juga harus dijadikan sebagai kebenaran. Kita lihat, inilah yang disebut oleh Yesus tindakan Isabel yang menyesatkan umat Allah, yang menyesatkan umat-umat Yesus. Kenapa? Ajaran-ajaran Alkitab ditambah dengan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Alkitab itu sendiri. Nah, saudara sekalian, dan ajaran-ajaran ini menurut Wahyu pasal 2 ayat 24 disebut sebagai seluk-beluk iblis. Semua ajaran yang bertentangan dengan Alkitab, Yesus menyebutnya seluk-beluk iblis. Itu bukan perkataan saya, ya, itu bukan ajaran gereja kita, tapi itu pernyataan Yesus. Ya, pernyataan Yesus, sang pemilik jemaat. Semua ajaran yang berbeda dengan Alkitab adalah seluk-beluk iblis. Kalau kita juga mempercayai ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Alkitab, maka kita juga sedang ada di seluk-beluk iblis. Menurut pernyataan Yesus di kitab Wahyu pasal 2 ayat 24. Nah, saudara sekalian, mari kita membaca Wahyu 2 ayat 18. Kita ulang kembali. Dikatakan di sana, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman
anak Allah. Mengapa Yesus menyatakan diri sebagai anak Allah? Karena di jemaat Tiatira, iblis mulai berkuasa. Karena di jemaat Tiatira, otoritas gereja diambil oleh pemimpin-pemimpin gereja yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya ketika Yesus menyatakan diri sebagai anak Allah, dia ingin menyatakan bahwa dia yang memiliki otoritas di gereja. Tidak seorang pun berhak mengambil alih gereja dari tangannya. Itulah sebabnya dia menyatakan diri yang kita sudah pelajari di jemaat Efesus. Dia adalah anak manusia yang berjalan di antara tujuh kaki dia. Dia tidak pernah meninggalkan gerejanya. Oleh karena itu, ketika ada manusia mau mengambil otoritas gereja, Yesus menyatakan diri sebagai yang punya otoritas. Tidak hanya di gereja. Kalau menurut Matius 28 ayat 18, dia yang punya otoritas baik di surga maupun di bumi. Kita lihat, Yesus sangat mengasihi gerejanya. Yang ini ya Matius 28 ayat 18 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa, otoritas di surga dan di bumi." Nah, kenapa matanya harus menyala bagaikan api? Kenapa tidak menyatakan diri sebagaimana Yesus yang ada, yaitu dengan mata yang bercahaya penuh kasih, yang menyejukkan bagi setiap orang yang melihatnya. Saudara sekalian, ternyata nyala api yang ada di mata, atau matanya bagaikan nyala api, menyatakan kemarahan Yesus. Mengapa Yesus marah? Kenapa pemegang otoritas dunia dan surga ini marah? Karena melihat semua yang terjadi di jemaat Tiatira. Kompromi terjadi. Otoritas dipegang oleh manusia. Ajaran-ajaran palsu mulai masuk. Dan semua bertentangan dengan firman-Nya. Sehingga dia menjadi marah. Saudara sekalian, Ibrani 4 ayat 13 dikatakan begini. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Mengapa Yesus marah? Mengapa matanya nyala bagaikan nyala api kepada jemaat Tiatira? Yesus menuntut pertanggungjawaban pemimpin-pemimpin gereja yang mengajarkan ajaran yang salah, yang bertentangan dengan firman-Nya. Saudara sekalian, sangat hati-hati bagi kita, pemimpin-pemimpin jemaat. Jangan pernah kita mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan firman-Nya. Kenapa? Mata Yesus akan menyala bagaikan api kepada kita untuk menuntut pertanggungjawaban kepada kita yang telah mengajarkan ajaran yang salah. Sekarang kita akan lihat selanjutnya. Kakinya bagaikan tembaga. Nah, apa maksudnya kaki tembaga? Kaki kan biasanya kita rawat supaya tampak mulus, ya, menarik. Tapi kali ini Yesus muncul dengan kaki bagaikan tembaga. Apa maksudnya? Tembaga adalah logam yang sangat keras. Sering dibuat sebagai baju sirah atau tameng, ya. Baju sirah itu pelindung dada bagi seorang pasukan, ya, seorang prajurit. Kemudian juga dibuat tameng. Nah, ini menyatakan apa? Menyatakan ketetapan Yesus untuk menghakimi wanita Isabel tadi, atau pemimpin-pemimpin gereja yang mengajarkan ajaran yang salah. Mika 4 ayat yang ke-13. Ya. Baik, karena Isabel mengambil tempat Yesus Kristus, maka Yesus berdiri sebagai hakim. Ya. Haknya Yesus
dirampas, Yesus akan berdiri menghakiminya. Apa yang dilakukan Isabel yang merampas tempat Yesus tadi? Kita lihat, ya. Doa-doa ditujukan kepada selain Yesus dan Bapa. Itu artinya mengambil tempat Yesus. Apalagi baptisan tidak lagi diselamkan. Itu artinya mengambil otoritas Yesus. Yesus saja harus dibaptiskan untuk memberi teladan. Tetapi di periode Thyatira justru dilakukan baptisan yang berbeda dengan baptisan Yesus. Ya. Kemudian larangan menikah bagi imam, ya. Kemudian penunjukan atau penghukuman terhadap bidat, padahal bidat yang dimaksud justru mereka yang belajar firman Tuhan. Pengampunan tidak lagi melalui Yesus secara langsung, ya. Dan tradisi dijadikan juga standar kebenaran untuk gereja pada waktu itu. Ketika tempat Yesus, otoritas Yesus diambil oleh pemimpin-pemimpin gereja, maka Yesus bangkit dan marah. Dia berdiri untuk menghakimi mereka. Baik, mari kita lihat pernyataan Yesus tadi. Ya, pernyataan Yesus untuk jemaat Thyatira adalah anak Allah. Matanya menyala bagikan api, kaki tembaga. Masalahnya kenapa? Sekarang kita sudah tahu masalahnya. Karena ada orang-orang yang mengambil posisinya. Ada orang-orang yang berani mengambil tempat atau otoritas anak Allah. Sehingga Yesus menyatakan siapa dirinya. Marah dan menghakimi. Jadi saudara sekalian, jangan pernah kita mengambil posisi Yesus dengan membelokkan ajaran yang Yesus berikan kepada kita. Ingat bahwa kitab Wahyu adalah Wahyu Yesus Kristus, tentang Yesus Kristus. Ya. Oleh karena itu, pernyataan tentang Yesus harus tetap menjadi satu pernyataan kita di akhir zaman ini. Tidak boleh bertentangan dengan pernyataan Yesus. Itulah sebabnya kita masih ingat di Wahyu pasal 1 ayat 3, berbahagialah orang yang membaca. Membaca apa? Membaca pernyataan Yesus Kristus. Yang mendengar. Mendengar apa? Mendengar pernyataan Yesus Kristus. Dan yang menuruti. Menuruti apa? Menuruti hanya yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Kenapa? Karena waktunya di zaman Yohanes sudah dekat. Di zaman kita sudah amat sangat dekat. Baik, saudara sekalian, Yesus penuh kasih. Itulah sebabnya dia selalu mengingatkan kepada kita untuk kembali kepada firman-Nya. Wahyu 2 ayat 21, di sana dikatakan satu amaran, ya. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Sepanjang sejarah Thyatira 1260 tahun, ya, Allah memberikan waktu untuk bertobat. Tetapi yang terjadi di ayat 21, tetapi ia, wanita Isabel tadi, pemimpin-pemimpin gereja tadi, tidak mau bertobat dari zina rohaninya. Tidak mau bertobat dari mengkompromikan firman Tuhan dengan adat istiadat. Kapan ini digenapi dalam sejarah? Ya. Pada tanggal 31 Oktober 1517, Martin Luther digunakan oleh Yesus untuk menempelkan 95 tesis di pintu gereja di Wittenberg, Jerman. Isinya apa? Kembali kepada Alkitab. Isinya apa? Mengoreksi atau menunjukkan bahwa semua praktek yang dilakukan gereja atau kebanyakan praktek yang dilakukan gereja pada waktu itu bertentangan dengan Alkitab. Ini adalah bentuk peringatan dari Tuhan
kepada jemaat periode Tiatira untuk segera meninggalkan perzinahan rohaninya. Ya. Jadi Tuhan tidak diam. Karena Yesus adalah Maha Kasih, Dia tidak membiarkan umat-umatnya jatuh. Dia ingin umat-umatnya segera bertobat, kembali kepada Alkitab. Ya. Kemudian, eh, dalam kurun waktu ini, ya, dalam kurun waktu Jemaat Tiatira, 1260 tahun, gereja telah membunuh paling sedikit 50 juta orang Kristen. Ini di sejarah, ya, di sejarah yang ini bukan berita isapan jempol ya, ada buktinya saya telah tunjukkan di bawah ya. Kenapa kok dibunuh orang-orang Kristen ini? Karena menentang ajaran gereja, karena mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Tiatira berarti adalah bukit kuburan atau kuburan yang membukit. Artinya banyak sekali orang yang mati. Ya, itu arti Tiatira. Kenapa? 50 juta orang Kristen mati. Mayat mereka membukit. Ya, artinya kuburan itu sangat banyak. Itulah Tiatira, saudara sekalian. Tuhan diam? Tidak. Wahyu 2 ayat 22. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat sinah dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Kalau tidak bertobat, kalau tidak segera meninggalkan ajaran-ajaran palsu yang bertentangan, Tuhan akan melemparkan mereka ke ranjang orang sakit. Ya. Artinya akan mencabut otoritasnya. Ya. Dan apa yang terjadi, saudara sekalian? Pada tahun 1798, berakhirlah kekuasaan yang pada saat itu dipegang oleh Paus Pius yang ke-6, ditangkap oleh Jenderal Berthier, dan ditawan atas perintah Napoleon, dan dibuang. Kita lihat, karena tidak mau bertobat gereja di zaman itu, maka Tuhan sendiri yang melemparkannya ke ranjang orang sakit. Tuhan yang menyambutnya. Ya, sangat menarik jika kita pelajari ini lebih dalam lagi. Sekarang, apa nasihat Yesus kepada jemaat Tiatira? Jemaat Yesus kepada jemaat Tiatira adalah Wahyu 2:24. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Apa artinya? Walaupun begitu banyak kemurtadan, tetapi masih ada orang-orang yang setia di sepanjang 1260 tahun itu. Nah, saudara sekalian, apa yang Yesus nasihatkan kepada mereka? Umat-umat Tuhan yang setia itu. Tuhan tidak mau menanggungkan beban lain. Penderitaan mereka sudah cukup besar. Tuhan hanya mau supaya mereka memegang kebenaran yang ada pada mereka. Ya, ayat 25 dikatakan, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Bebanmu sudah terlalu banyak. Pesannya hanya satu, peganglah kebenaran yang ada padamu. Jangan digantikan dengan yang lainnya. Saudara sekalian, bukankah itu juga nasihat bagi kita? Nasihat yang sangat bagus. Kita diharapkan memegang apa yang ada pada kita. Memegang kebenaran Alkitab, apapun yang terjadi. Walaupun kompromi sedang terjadi di dunia ini, tapi kita harus tetap pegang kebenaran. Ya, baik. Wahyu 2:19, Yesus yang penuh kasih, dia memiliki jemaat yang juga penuh kasih, yang namanya Tiatira, yang memiliki iman, yang suka melayani, yang tekun dan bertumbuh. Yesus katakan,
peganglah sampai aku datang. Jangan sampai kehilangan seperti jemaat Efesus kehilangan kasih. Tetap pegang iman yang sudah ada. Tetap melayani seperti biasa. Pegang itu sampai aku datang. Di ayat 18 Wahyu 2, aku tidak akan menanggungkan beban lain kepadamu. Yang sudah ada ini sudah cukup. Ya. Tuhan tidak menuntut yang banyak lagi. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak menuntut banyak dari kita. Apa yang tertulis dalam Alkitab yang Dia perintahkan, itu saja kita ikuti. Cukup. Dan itu akan membawa kita bertumbuh seperti Yesus. Kita lihat sekarang. Efesus. Tantangan dari dalam. Tantangan dari luar. Strategi dan hasil. Tantangan dari luar adalah penyembahan kepada Dewi Artemis. Begitu luar biasa. Tantangan dari dalam, ajaran-ajaran Nikolaus yang disebut dengan utusan iblis, ajaran palsu. Strategi setan bagaimana? Membuat sibuk. Semakin sibuk, semakin bagus. Akhirnya lupakan firman Tuhan untuk diri sendiri. Hasilnya jatuh. Smyrna, tantangan dari luar adalah penyembahan tidak hanya kepada Artemis, tetapi kepada Kaisar sebagai anak Artemis. Tantangan dari dalam, ada sebagian dari jemaat Smyrna yang merupakan jemaat iblis. Kenapa masih ingat? Mereka suka memfitnah, suka memutarbalikkan fakta, sehingga membuat jemaat semakin menderita. Strategi setan bagaimana? Aniaya dan fitnah. Hasilnya apa? Justru Smyrna menang, karena mereka teguh berpegang pada firman Tuhan. Pergamus, secara luar, ya tantangan dari luar, yang dulu Artemis dan anak Artemis harus disembah. Sekarang Artemis dan anak Artemis masuk ke dalam gereja. Ya. Isabel masuk di dalam gereja. Gereja justru digunakan atau diperintah oleh penguasa. Ya. Sekarang tantangan internalnya bagaimana? Kalau di jemaat Efesus di sana ada utusan iblis, kalau di jemaat Smyrna ada jemaat iblis, kalau di Pergamus ada tahta iblis, ya, karena gereja sudah menjadi tahta, pusat pengajaran-pengajaran yang palsu. Strateginya kompromi, dienakkan. Kalau sudah dienakkan, kompromi satu demi satu, ya, tanpa terasa ajaran-ajaran palsu masuk, hasilnya jatuh. Harus bertobat. Bagaimana dengan Tiatira? Tiatira juga memiliki ancaman dari luar, yaitu Isabel. Ya, Isabel benar-benar masuk ke dalam gereja. Internalnya bagaimana? Ya, seluk-beluk iblis, luar biasa saudara sekalian. Ya, kita lihat urutannya dari utusan iblis berkembang menjadi jemaat iblis. Ya, utusan iblis itu 1-2, karena sudah banyak di gereja menjadi jemaat iblis. Nah sekarang karena yang memerintah adalah penguasa yang mengajarkan ajaran palsu, maka tahta iblis. Karena yang berkuasa di gereja itu sudah mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka di dalam gereja sudah ada seluk-beluk iblis di jemaat Tiatira. Dan strateginya bagaimana? Umat Tuhan dibuat bingung. Umat Tuhan dibuat kebingungan. Ini yang benar mana? Ya, yang diajarkan oleh pemimpin gereja atau yang pernah kita baca dalam Alkitab. Ya. Jemaat dibuat bingung. Hasilnya juga jatuh. Efesus bertobat. Pergamus harus bertobat. Tiatira juga harus bertobat. Terus sekalian, semua yang ada di 4 jemaat ini ada pada kita. Kalau kita renungkan. Itulah sebabnya Yesus yang Maha Kasih itu, Dia ingin kita bertobat. Supaya Dia tidak memandang kita dengan mata yang menyala. Supaya Dia tidak berdiri dengan kaki bagikan tembaga.
menghakimi kita. Bagian terakhir, Efesus jatuh melupakan firman Tuhan. Smyrna menang berpegang pada firman Tuhan. Pergamus jatuh mengkompromikan firman Tuhan. Tiatira jatuh karena firman diganti dengan ajaran manusia dan tradisi. Ayat yang selalu kita baca setiap pertemuan. Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan. Tidak hanya membaca ini ya, membaca untuk mengerti. Yang mendengar untuk mencari kebenaran. Yang menuruti dengan kerendahan hati apa yang tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Ya, mengapa saudaraku sekalian kita perlu membaca, mendengar, dan menurut? Karena penguasa kegelapan itu selalu mendakwa saudara-saudara kita, mendakwa umat-umat Tuhan, siang dan malam di hadapan Allah. Baik, saudara sekalian, itulah sebabnya satu hal yang sangat luar biasa dikatakan di sini. Sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Itulah sebabnya kuasa kejahatan itu mengalihkan pandangan kita dari firman Tuhan. Upah dari Yesus, Wahyu 2 ayat 26. Barang siapa yang menang akan dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahan, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Apa artinya? Ini berhubungan dengan Wahyu 20 ayat 6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Kita akan memenuhi janji Yesus, menerima upah dari Yesus ketika kita ada dalam kerajaan sorga selama 1000 tahun. Menjadi imam-imam Allah dan Kristus, memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Yesus. Kiranya pelajaran malam hari ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati.